Namaku Nara Kirana. Usiaku baru menginjak 34 tahun, ketika dunia memberiku dua wajah berbeda. Wajah gemerlap seorang CEO, dan wajah sepi seorang janda. Setiap pagi, aku duduk di kursi belakang mobil mewah yang membawaku ke kantor. Orang mungkin melihatku seperti wanita yang beruntung. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tak pernah bisa benar-benar kututup sejak suamiku meninggal. Di balik kemudi, ada seorang pria yang tak banyak bicara. Raka, sopir pribadiku. Begitu aku masuk mobil, suaranya sopan dan hangat. Ada sesuatu pada caranya membuka pintu mobil, atau cara ia memastikan AC tidak terlalu dingin, yang membuatku merasa seolah diperhatikan. Di kantor, aku harus kembali menjadi CEO tegas yang mampu mengendalikan rapat, membuat keputusan, dan menenangkan tim. Tapi begitu pulang, aku tahu siapa yang akan membuka pintu mobilku, mengantarku pulang tanpa banyak tanya. Inilah kehidupanku, seorang CEO, seorang janda, seorang wanita yang bersembunyi di kursi belakang mobil. Aku belum tahu bahwa justru dari kursi depan, hidupku perlahan akan berubah. Perjalanan pulang sore itu terasa lebih panjang dari biasanya. Mungkin karena kepalaku penuh dengan laporan keuangan, rapat yang melelahkan. Capek ya, Bu? Iya, hari ini agak panjang. Ia tidak menimpali dengan kalimat basa-basi, hanya mengangguk kecil. Aku tersenyum samar, senyum yang bahkan tidak kusadari muncul. Setelah sekian lama, aku merasa keheningan bersama seseorang tidak selalu berarti kesepian. Saat mobil berhenti di depan rumah, ia turun untuk membukakan pintu. Aku melangkah keluar dan mengucapkan terima kasih padanya. Dan entah mengapa, langkahku menuju rumah malam itu terasa lebih ringan dari biasanya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Seharusnya aku sibuk mengecek email, membaca laporan, atau menyiapkan materi rapat besok. Tapi pikiranku justru kembali pada hal yang sederhana. Aku yang terbiasa dikelilingi orang penting, tiba-tiba memikirkan percakapan singkat dengan sopirku. Anehnya, hal kecil itu memberi ruang hangat di dalam hatiku yang lama tertutup. Keesokan harinya, rutinitas berjalan seperti biasa. Raka sudah menunggu di depan rumah, berdiri tegak di samping mobil, seolah sudah menghafal ritme hidupku. Dalam perjalanan, aku mencoba fokus membuka laptop dan membaca laporan, tapi mataku justru sesekali melirik ke kaca spion. Sesampainya di kantor, aku turun dan menoleh sekilas padanya, untuk alasan yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Sampai nanti sore, Raka. Iya, Bu. Senyum itu sederhana, tapi meninggalkan bekas yang tidak sederhana di dadaku. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda sejak pagi. Begitu aku melangkah ke ruanganku, sekretarisku langsung menyerahkan koran harian dan menunduk canggung. Di halaman depan, terpampang judul besar, perusahaan Nara Group diduga terlibat skandal keuangan. Tanganku gemetar, aku membaca cepat isi berita itu. Angka-angka tak masuk akal, tuduhan penyalahgunaan dana, bahkan ada spekulasi bahwa aku sebagai CEO terlibat langsung. Aku tahu laporan itu tidak benar, tapi di dunia bisnis, kebenaran sering kalah oleh kecepatan gosip. Telepon kantorku berdering tanpa henti. Investor menuntut penjelasan, media meminta wawancara, bahkan keluargaku sendiri menelepon dengan nada penuh tuduhan. Seolah-olah seluruh panggung yang selama ini kupertahankan dengan rapi, kini runtuh dalam semalam. Sore itu, aku masuk ke mobil dengan wajah letih. Semua baik-baik saja, Bu? Tidak, Raka. Kali ini, tidak baik-baik saja. Ia tidak mendesak bertanya lebih lanjut. Mobil melaju pelan menembus keramaian kota. Dan di tengah gemuruh pikiranku, aku menyadari sesuatu. Mungkin hanya di kursi belakang mobil inilah, aku bisa jujur bahwa aku sedang rapuh. Hari-hari setelah berita itu, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Investor satu persatu membatalkan pertemuan. Rekan-rekan yang dulu menyanjungku kini bersikap dingin, seakan takut ikut terbakar oleh gosip. Bahkan beberapa sahabat lama memilih tak menjawab teleponku. Aku berjalan di koridor kantor dengan kepala tegak, tapi tatapan orang-orang menusukku dari berbagai arah. Bisikan-bisikan terdengar jelas, meski mereka berusaha menutup mulut. Sore itu, saat langkahku gontai menuju pintu keluar, aku menemukan Raka sudah menunggu seperti biasa. Mobil hitam itu berdiri di depan lobi, seolah menjadi satu-satunya tempat aman yang tersisa untukku.
Semua orang menjauh dariku, Raka. Padahal aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Raka tidak memberi nasihat panjang. Tidak juga memaksakan kata-kata penghiburan. Ia hanya berkata pelan. Kadang orang menjauh bukan karena mereka tahu kebenaran, Bu, tapi karena mereka takut pada bayangan. Di dalam mobil yang melaju menembus senja, aku merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak menilaiku, tidak menghakimiku, hanya mengerti. Dan entah kenapa, aku hampir menangis karena hal sesederhana itu. Keesokan paginya, telepon dari Dewan Direksi membuat jantungku serasa terhenti. Mereka menuntut penjelasan resmi, bukan lagi sekadar kabar burung. Tuduhan skandal keuangan itu sudah masuk dalam rapat darurat perusahaan. Aku berdiri di ruang rapat yang dipenuhi wajah-wajah serius. Banyak investor terancam menarik modal. Para direksi mendesakku untuk segera memberikan klarifikasi atau mempertimbangkan untuk mundur sementara. Mundur sementara, itu artinya mengakui kelemahan. Artinya menyerahkan kursi yang selama ini kupertahankan dengan darah, keringat, dan air mata. Rapat berakhir tanpa kejelasan. Beberapa direktur jelas tidak lagi mendukungku. Beberapa lainnya memilih diam. Dunia yang dulu terasa ku kendalikan, kini seperti pasir yang terlepas dari genggaman. Sore itu, aku kembali masuk ke mobil. Raka menoleh singkat, melihat wajahku yang pucat. Rapatnya tidak berjalan baik ya, Bu. Raka, aku takut kehilangan semuanya. Kalaupun semua hilang, Bu, selama Ibu masih berdiri, artinya belum benar-benar kalah. Di saat semua orang meragukanku, hanya sopirku yang masih percaya aku bisa bertahan. Aku tidak tahu ke depan badai apa lagi yang menantiku. Tapi di kursi belakang itu, aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, aku menatap cermin besar di ruang kerjaku. Di balik sorot mata itu, ada tekad. Aku tidak akan runtuh hanya karena satu berita miring. Aku harus membuktikan kebenaranku, bukan sekadar untuk menyelamatkan perusahaan, tapi juga untuk menyelamatkan harga diriku sebagai seorang perempuan yang pernah dipercaya untuk memimpin. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tumpukan dokumen, investigasi internal, dan rapat-rapat mendadak. Aku turun tangan sendiri, membuka laporan keuangan, mencari celah, siapa yang mungkin bermain kotor di belakangku. Namun semakin ku cari, semakin banyak rintangan yang muncul. Beberapa pegawai kunci tiba-tiba mengundurkan diri. Dokumen penting menghilang. Bahkan beberapa pihak media terus menuliskan berita negatif, meski aku sudah memberi klarifikasi. Aku masuk ke mobil dengan tubuh yang nyaris ambruk karena lelah. Raka melirik dari kaca spion. Aku menoleh melihat matanya sekilas. Ada ketulusan yang menahan hatiku agar tidak jatuh sepenuhnya. Di tengah badai yang kian besar, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian sepenuhnya. Namun, mengetahui itu tidak membuat tekanan di luar berkurang. Justru semakin hari, semakin banyak pintu yang tertutup di hadapanku. Salah satu investor utama menelpon dengan nada dingin. Mereka memutuskan untuk menarik dana sementara, sampai kasus ini jelas. Ibuku menghubungi lewat panggilan video. Wajahnya cemas bercampur kecewa, bahkan tidak percaya padaku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop yang penuh dengan dokumen. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku merasa dikhianati, ditinggalkan, disalahpahami, semua dalam satu waktu. Aku memutuskan untuk menelusuri sendiri dokumen-dokumen lama. Malam-malam panjang, kuhabiskan dengan membuka arsip, laporan, dan tanda tangan yang dulu tak pernah sempat kuperhatikan dengan detail. Hingga akhirnya, aku menemukan kejanggalan. Ada transaksi dalam jumlah besar yang disetujui menggunakan stempel direksi, bukan milikku, tapi seolah-olah atas persetujuanku. Tanganku bergetar saat menyadarinya. Seseorang telah menjebakku. Aku menutup laptop dengan napas terengah. Semua orang menganggapku bersalah, padahal aku korban dari permainan yang lebih licik. Keesokan paginya, saat perjalanan menuju kantor, aku tak bisa menahan diri untuk bercerita. Sepertinya aku tahu siapa yang membuat masalah ini, tapi aku belum punya bukti kuat. Kalau begitu, jangan biarkan mereka tahu Ibu sadar. Kumpulkan semua bukti dulu. Kamu terdengar seperti bukan hanya seorang sopir. Kadang orang yang duduk di depan bisa melihat hal-hal yang tak terlihat dari kursi belakang, Bu. Jawaban itu membuatku terdiam. Ada sisi lain dari Raka yang tak pernah kusadari sebelumnya. Tenang, cerdas,
dan seolah paham bagaimana menghadapi badai di tengah kebingungan dan pengkhianatan. Aku menemukan benang merah kecil yang mulai menguatkan langkahku. Dan tanpa kusadari, aku juga menemukan sesuatu yang lain. Rasa percaya yang perlahan tumbuh pada pria di kursi depan itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku harus tetap menjalankan rapat, menjaga wajah tenang di depan karyawan. Padahal di balik layar, aku mengumpulkan potongan demi potongan bukti. Beberapa kali aku hampir menyerah. Namun setiap kali aku kembali ke mobil, melihat Raka yang diam tapi hadir, aku merasa ada alasan untuk tetap berdiri. Raka, kalau aku gagal, kalau aku benar-benar kehilangan semuanya, apa menurutmu aku masih punya arti? Arti seorang manusia tidak pernah diukur dari kursi yang ia duduki, Bu, tapi dari hati yang ia jaga. Tatapan kami bertemu sekejap, lalu aku cepat-cepat memalingkan wajah. Ada sesuatu yang bergetar dalam dadaku, perasaan asing yang selama ini kutolak untuk hadir. Esoknya, aku datang ke kantor dengan penuh tekad. Bukti-bukti yang kukumpulkan selama berminggu-minggu, kususun rapi dalam sebuah map. Rencananya, aku akan mempresentasikan semua itu di rapat dewan direksi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan pelaku, melainkan korban fitnah. Tapi begitu rapat dimulai, map yang kubawa terasa sia-sia. Bukti ini tidak valid, Bu Nara. Justru laporan audit resmi menunjukkan bahwa semua transaksi terjadi atas persetujuan Anda. Aku terdiam. Laporan audit resmi? Itu artinya ada tangan-tangan yang lebih kuat dariku, yang telah merancang semuanya sejak awal. Semua pintu seolah tertutup rapat di depan mataku. Selesai rapat, aku melangkah keluar dengan langkah gontai. Rasanya dunia benar-benar runtuh di sekelilingku. Di depan lobi, mobil sudah menunggu. Raka berdiri, lalu menatapku sekilas. Wajahku pasti terlihat sangat hancur. Aku sudah melakukan segalanya. Kenapa rasanya semua sia-sia? Mungkin karena jalannya bukan di sini, Bu. Kadang Tuhan menutup semua pintu, agar kita berani mencari yang lain. Kalimat itu menancap seperti pisau, tapi juga membuka kesadaran. Jika semua pintu benar-benar tertutup, berarti hanya ada satu pintu yang selama ini paling kutakuti untuk kugunakan. Pintu itu bernama melepaskan. Seumur hidupku, aku terbiasa menggenggam erat jabatan, tanggung jawab, bahkan harga diriku sendiri. Semua aku pertahankan sekuat tenaga, karena aku percaya bahwa menyerah adalah bentuk kelemahan terbesar. Aku menutup mata mengingat suamiku. Saat ia masih hidup, ia pernah berkata, "Jangan biarkan hidupmu hanya berputar pada kursi, karena hidupmu jauh lebih besar daripada itu." Kata-kata itu dulu kuanggap sekadar nasihat manis. Kini, rasanya seperti pesan yang tertinggal untukku. Hari itu, dewan direksi memanggilku ke rapat mendadak. Wajah mereka dingin, tatapan tajam, dan suara-suara terdengar tegas tanpa ruang untuk kompromi. Bu Nara, kami harus memilih, menyelamatkan perusahaan dengan cara mengganti pimpinan, atau membiarkan semuanya runtuh bersama Anda. Ruangan mendadak senyap. Kalimat itu seperti pukulan terakhir yang memaksaku ke dinding. Aku bisa saja tetap bertahan, melawan, mengumpulkan bukti lagi, berharap ada keajaiban. Tapi aku juga tahu, waktuku hampir habis. Perusahaan ini bukan hanya tentangku. Ada ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka di sini. Perjalanan pulang terasa paling berat sepanjang hidupku. Besok, aku harus memilih jalan yang bisa mengubah segalanya, Raka. Bertahan, atau melepaskan. Apapun pilihan Ibu, saya percaya itu akan menjadi pilihan yang paling benar. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat air mataku jatuh diam-diam. Karena di tengah semua tekanan, hanya dia yang tidak pernah menuntutku untuk menjadi sempurna. Aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Di hadapanku ada 2 surat. Satu berisi pernyataan mempertahankan jabatan, satu lagi berisi pengunduran diri. Jika aku bertahan, aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar. Mungkin menghancurkan diriku sekaligus perusahaan. Jika aku menyerah, aku kehilangan kursi yang selama ini kujaga mati-matian. Tapi mungkin menyelamatkan semua orang yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini. Di keheningan itu, aku teringat suara Raka di dalam mobil. Kalau itu membuat Ibu menemukan diri Ibu yang sebenarnya. Mungkin melepaskan bukan kekalahan, tapi keberanian.
Kata-kata itu menembus dinding hatiku. Dan tiba-tiba aku tahu, jawabannya ada di sana. Pagi harinya, aku berdiri di ruang rapat. Semua mata tertuju padaku. Aku memutuskan untuk melepaskan jabatanku sebagai CEO. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin perusahaan ini tetap hidup meski tanpaku. Ruangan hening. Beberapa orang tampak lega. Yang lain terkejut. Aku sendiri merasa dadaku seperti terlepas dari beban bertahun-tahun. Hari itu panggungku runtuh. Tapi entah kenapa, di balik runtuhnya panggung itu, aku merasa sedang membangun jalan baru. Beberapa hari pertama, tanpa jabatan terasa aneh. Pagi-pagi, aku tidak lagi sibuk menyiapkan presentasi. Tidak ada rapat mendadak, dan teleponku tidak lagi berdering tanpa henti. Rumah yang dulu hanya jadi tempat singgah, kini terasa benar-benar menjadi tempat tinggal. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa hampa yang sulit kujelaskan. Aku duduk di ruang tamu. Tangan ini seperti kehilangan arah. Terbiasa menggenggam kendali. Kini hanya menggenggam sunyi. Suatu sore, Raka mengantarku ke taman kota. Anak-anak kecil berlarian, orang tua bercengkrama. Dan di antara tawa mereka, aku merasa ada dunia yang selama ini kulewatkan. Aneh. Apa yang aneh, Bu? Aku kehilangan jabatan. Tapi justru baru sekarang aku merasa sedikit hidup. Mungkin karena sekarang Ibu benar-benar jadi Nara, bukan sekadar seorang CEO. Kata-kata itu mengisi rongga kosong dalam dadaku. Dan aku mulai percaya, mungkin hidup setelah panggung runtuh tidak seburuk seperti yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Aku mulai membiasakan diri menikmati hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulirik. Raka sering menemaniku. Awalnya hanya sebatas sopir yang mengantarkan ke tempat-tempat sederhana, pasar, toko bunga, atau taman kota. Tapi semakin sering, aku merasa kehadirannya lebih dari sekadar sopir. Ia menjadi teman bicara yang sabar mendengarkan. Bahkan ketika aku hanya bercerita tentang hal-hal sepele. Kami tertawa bersama. Tawa yang ringan, tanpa beban, tanpa politik kantor. Sejak suamiku tiada, aku merasa hatiku berani membuka sedikit ruang. Tapi membuka ruang tidak semudah mengucapkannya. Malam-malamku masih sering dihantui rasa bersalah. Apa aku berkhianat pada masa lalu jika aku mulai jatuh cinta lagi? Raka yang baru selesai parkir mobil mendekat pelan. Ibu kelihatan banyak pikiran. Kadang, aku takut. Takut kalau aku mulai merasa bahagia lagi. Berarti aku lupa pada masa lalu. Menurut saya, mengingat masa lalu bukan berarti harus terikat selamanya. Orang yang Ibu cintai pasti ingin Ibu tetap hidup, bukan hanya bertahan. Raka, kalau suatu hari, aku benar-benar jatuh hati lagi. Apa kau pikir, aku akan sanggup menjalaninya? Kalau itu bersama orang yang tepat, saya yakin Ibu akan sanggup. Dan saat itulah, aku tahu, ruang kecil di hatiku kini perlahan berubah menjadi tempat yang benar-benar siap diisi. Beberapa hari setelahnya, hidupku terasa berbeda. Aku tak lagi berjalan dengan beban masa lalu yang menjerat, melainkan dengan hati yang lebih ringan. Aku melihat diriku bukan sebagai seorang janda, bukan sebagai mantan CEO, melainkan sebagai seorang wanita yang masih punya kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Senyum yang muncul di wajahku terasa asing, tapi menenangkan. Raka datang menjemput seperti biasa. Kali ini, suasana di dalam mobil tidak lagi penuh formalitas. Kami berbincang ringan tentang hal-hal kecil, makanan favorit, mimpi masa kecil, dan keinginan-keinginan sederhana yang dulu tak pernah sempat kubayangkan. Raka membawaku ke sebuah kebun bunga yang terletak di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, hamparan warna-warni bunga menyambut pandanganku. Aku berdiri di tengah kebun itu dan menghirup aroma segar yang menenangkan. Aku merasa seperti seorang gadis muda yang baru pertama kali jatuh cinta. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Tidak ada beban masa lalu. Tidak ada status sosial. Tidak ada jarak antara seorang mantan CEO dan sopirnya. Hanya ada dua orang yang sedang menikmati keindahan sederhana. Saat berhenti di depan hamparan bunga matahari, Raka memetik satu tangkai dan menyerahkannya padaku. Di kebun itu, di bawah langit yang perlahan berubah jingga, aku tahu, inilah simbol awal perjalanan baru kami. Sebuah perjalanan yang tidak lagi kutakuti. Karena kali ini, aku tidak sendirian. Malam itu, aku duduk di balkon rumah,
dengan bunga matahari pemberian Raka di tanganku. Aku menatapnya lama, seakan bunga sederhana itu menyimpan banyak makna. Bukan sekadar hadiah, tapi simbol keberanian untuk memulai babak baru. Aku teringat perjalanan panjangku, dari seorang istri yang kehilangan suami, seorang CEO yang kehilangan perusahaan, hingga seorang wanita yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Semua runtuh dan sirna. Hingga aku belajar bahwa terkadang hidup harus hancur dulu agar bisa tumbuh kembali. Raka datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku. Kami tidak banyak bicara malam itu, dan aku tahu cinta tidak selalu datang di awal perjalanan. Kadang, ia memilih hadir saat kita sudah lelah berlari, ketika kita sudah berani melepaskan, dan saat hati kita siap menerima dengan tulus. Aku menghirup udara malam, lalu berbisik pada diriku sendiri, dan mungkin pada semesta. Terima kasih, karena memberi aku kesempatan untuk jatuh cinta lagi. Dan dari sini, perjalananku tidak berakhir, justru baru saja dimulai.